Oh ini lagi apa ini? Wah, nggak benar itu fotonya. Mana? Gede loh. Pagi teman-teman, sekarang kita mau keliling kota Jogja ya. Kita mau kulineran terus beli souvenir. Pertama kita mau ke Prawiro Taman dulu karena ada toko barang-barang antikan di sana. Setelah itu kita mau cari batik, nganterin itu tuh bapak ini nih, Pak Arbain mau nyari sesuatu katanya. Jogja harus beli souvenir. Ya, jadi kita bantu UMKM, bantu ekonomi masyarakat setempat dengan belanja. Shopping is the best. Beli tidak harus karena perlu, tapi karena harus. Don't rich people difficult. Jangan kayak orang susah, walaupun kita sedang susah. Teman-teman, sekarang kita ada di Jalan Prawiro Taman, ya, sebuah tempat di Jogja yang sangat otentik banget. Dan ini kita di depan toko barang antik, Musen ya, Musen antik. Nah, Bang Arbain tuh pengen lihat sesuatu dan pengen mungkin beli souvenir di sini gitu ya. Ya, kita. Toko barang antik. Saya suka barang antik, terutama barang-barang antik yang budaya Indonesia ya. Banyak barang-barang Batak nih, ini barang dari Batak nih, dari kakek nenek moyang saya ya. Di Sumatera Utara sini udah jarang. Tadi juga ada patung Batak, bagus banget. Di Sumatera Utara udah jarang. Museum Batak itu ada di Pangururan, di lantai bawah gereja, dulu milik Pastor Pandiangan. Itu Pastor Pandiangan pun ngumpulin ke kampung-kampung ya, udah susah, udah jarang. Langsung namanya ya. Topeng Batak apalagi. Nah, itu patung Batak yang ada di sana ini nih. Ini luar biasa. Itu yang dalam itu. Itu jadi ada legenda naga itu yang patung itu. Itu udah langka sekali. Giniin ya. Iya. Udah langka sekali. Tapi kalau kayak gini nih barang baru. Nah, saya juga kolektor patung Ganesha. Banyak sekali Ganesha, jadi saya malah jadi bingung. Terlalu banyak yang bisa dibeli. Mebel kebanyakan di toko. Itu bener antik ya. Nggak bener nih. Bang Bain, ini harus dibeli nih. Mana? Sini, muter sini. Apaan? Sini. Kelihatannya dari sisi sini soalnya. Ya itu kok pindah dulu. Nyenggol bayar. Oh ini gendongan Dayak nih. Oh betul. Gendongan Dayak, aku punya beberapa model tapi yang kayak ini nggak punya. 3,4 masih masuk akal lah. Oh gendongan Dayak. Gendongan Dayak nih. Tapi rumahku penuh banget ya, aku udah lagi pusing nih. Ya ditata lagi rumahnya. Mau beli rumah lagi. Pindah Bintaro lah. Ini kalau abang nggak beli ya sayang ya. Nanti kalau laku nggak ada lagi loh. Nggak apa-apaan. Botol parfum atau apa tuh? Aku punya persis. Persis. Ukurannya persis, bahannya persis, cuma gambarnya nggak. Ya gambarnya Kama Sutra gitu. Tak ada di rumahku. Tapi ada di atas Chinese itu. nih bedanya. Iya. Aku punya persis, ukurannya tutupnya persis blok. Kama Sutra gitu juga, cuma adegannya beda. Kama Sutra Cila. Dilengkapi dong semua adegan. Boleh. Tongkatnya pemimpin orang Batak.
Tunggal Panaluan. Iya, konon beberapa malah bisa jalan sendiri yang di sono katanya. Bikin resah. Nah, tahu gitu nggak usah kesini kan? Belanja dong kalau resah. ini nggak bener nih. Aku udah bilang kan kemarin nggak mau kesini. Tunggu. Tadi lorong situ sudah, lorong sini malah belum. Jadi ini Batak lagi nih. Banyak ya barangnya. Widih. Aku di Sumatera Utara malah nggak dapat banyak di sini loh. Ntar pasar Pandiangan gue suruh beli ke sini nih. Dia kan lagi ngumpulin artefak Batak yang sudah langka. Itu Papua Nugini kalau itu. Ada lagi Papua Nugini. Afrika ini Afrika, sorry, ini Afrika. Jadi kalau kita ke Papua, ke Jayapura, ke Sorong, beli topeng, itu bukan Papua. Papua kita tidak ada topeng. Semua topeng itu Papua Nugini. Papua Indonesia confirm tidak ada yang bikin topeng. Baru tahu ada Ganesha kepala 3. Mas, ini kasih pas berapa? Itu koleksi Batak Pak Wim itu luar biasa lah. Di Museum Batak di Sumatera Utara pun Pasar Pandiangan udah nyarinya setengah mati. Koleksi barang Batak Pak Wim mungkin saya beritahu ke kolektor yang di Medan itu mungkin akan kasih. Ini Pak, ini Pasar Pandiangan ini Museum Bataknya tuh. Pasar Pandiangan Museum Bataknya di bawah Gereja Pangururan 2001 saya mau tunggu. Saya harusnya pensiun resmi Juli 2021 ya, 60 years old. Akhirnya koleksi Ganesha saya benar-benar nambah satu lagi. Ini istimewa, kalau ukuran sama bentuk dari depan seakan-akan sama dengan yang lain. Tetapi lihat, kepala 3, Ganesha kepala 3 ini saya baru lihat ya, satu varian Ganesha yang menurut saya layak dikoleksi. Saya bahagia sekali. Nemunya di Motion Antique Gallery. Pemilik Pak Bim pemiliknya. Prawiro Taman Jogja. Prawiro Taman. Ya, kita lagi nyariin batik buat Kiran ya. Cakep nih warnanya, tapi muat nggak ya dia? Jadi kalau ke Jogja ya belanja batik lucu-lucu loh. Wajib nggak sih batik? Nggak ada yang wajib sih, tapi ya kalau bisa ya belanja. Jadi kita juga meningkatkan ekonomi daerah gitu loh. 1-2 lah sebagai kenang-kenangan. Kalau nggak bisa dipakai ya buat kasih teman, kasih saudara gitu. Ini lucu. Nggak tahu ukurannya. Mas, ini ada ukuran yang lebih gede nggak ya? Oh iya. Ini satu ukuran. Ini untuk umur berapa ini ya? Umur 5-6 tahunan. Iya. Nah, saya umur 8, nggak muat ya? 8. Kalau anaknya kecil? Gede, bapaknya gede. Finally kita dapat belanjaan ya, oleh-oleh buat di rumah di Jakarta. Tadi kita belanja di Hamzah Batik karena kebetulan hari ini adalah hari Selasa Wage. Jadi kalau Selasa Wage itu semua yang jualan PKL ini nggak jualan ya, hanya buka hanya di Hamzah Batik. Jadi itu setiap sekali sebulan ya, acara bersih-bersih menurut orang sini lah. Jadi kalau Selasa Wage, ingat Selasa Wage jangan ke Malioboro karena kurang rame ya. Bukan, jangan, teman-teman bisa lihat semua kosong.
Tidak ada PKL. Oke, sampai jumpa tempat selanjutnya. And loved, that's how I feel. I dream all night and day. Could you give us a chance if you mind? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance? We'll be so fine. I hope one day, somehow, I always will meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. Halo teman-teman, sekarang kita ada di Bakmi Pele di daerah alun-alun utara. Kita mau makan bakmi yang enak banget, bakmi godok ataupun bakmi goreng. Ya nggak bang? Ya. Iya. Saya makan di sini terakhir 2008 sama sebuah kampus. Biasanya kalau saya setiap kesini itu selalu ngantri, ya. Ngantri untuk dapat tempat duduk. Karena bisa 10 menit, 15 menit dan sudah duduk harus menunggu makanan. Biasanya rata-rata setengah jam. Tapi ini sepi sekali karena mungkin pas datangnya tuh di Selasa Wage. Jadi kalau Selasa Wage itu tradisi orang di Jogja itu tidak melakukan aktivitas mungkin ya, jualan ya. Kayak teman-teman tadi lihat di Malioboro itu sepi karena PKL-nya nggak jualan. Ya mungkin ada pengaruhnya juga, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini saya bisa menikmatin makan mungkin di sini tanpa harus uyel-uyelan dan nunggu lama gitu. Sip pokoknya. Oh iya, ini malam kita terakhir. Habis ini masih ke rumah Pak Risman dulu. Selama 2 malam di sini, ini malam ketiga ini kami cukup enjoy. Kita motret. Sangat enjoy ya. Kita makan apa yang kita suka, belanja apa yang kita suka. Terus suasananya juga karena tidak uyel-uyelan juga, jadi bisa dinikmatin banget. Kita motret juga tidak harus dipaksakan harus dapat yang begini gitu, tidak ada target tertentu gitu. Jadi kami bertiga sekarang bahagia ya bang ya, daripada mikirin dulu harus, karena punya rencana tuh ke India tapi nggak bisa juga karena pandemi gini. Ya udah kita di Jogja ya dulu bertiga gitu. Gimana bang? Iya. Indianya sementara tunda dulu. Bang jadi nggak ke Semarang? Mampir nggak? Iya, ambil patungku. Ambil patung. Oke. Nanti kita tunggu makanannya ya. Bakmi Pele. Nah, teman-teman, ini dia bakmi Pelenya yang enak banget. Nggak kecewa. Setiap kali kesini tesnya sama, konsisten dari dulu sampai sekarang. Udah belasan tahun saya kesini, rasanya tetap enak. Teman-teman kalau ke Jogja wajib makan ini ya. Ini kata teman-teman di sini sepinya karena PSBB ya. Sip lah, semoga teman-teman yang di luar tetap sehat ya. Oke, teman-teman, semalam kita udah motret di Turgo ya, ditemenin sama kuncennya Maman dari Semarang, ya kan? Seru, tempatnya sih asik, ya kan? Asik, cukup terlindung karena di pos. Ya, alhamdulillah. Tadinya tuh sempat dagdikduk juga karena hujan deras ya, ya mak, hujan deras. Tapi kita tetap jalan. Nah, pas di sana ya hujannya on off. Tapi namanya lava atau lahar itu tetap keluar. Kita nunggu 1 menit keluar, terus diem 3 menit keluar. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Ini saya motret ya, karena angle-nya sama ya mirip lah ya. Mak, gimana kemarin? Kasih tips lah buat orang-orang yang pengen motret Merapi gitu, yang lahar gitu. Ya, motret Merapi itu harus sabar ya. Sabar utama ya. Tapi Merapi tidak pernah ingkar gitu ya. Merapi tidak pernah ingkar janji karena dia pasti muncul membawa lahar baranya ke bawah ya. Nah, cuma menunggunya itu yang kita harus sabar. Nah, sesuai dengan pengalaman teman-teman dan petunjuk teman-teman, di saat dia mulai muncul, tahan diri dulu. Jangan langsung memotret gitu ya. Karena kalau langsung tekan shutter, maka bagian atas tuh akan over karena dia akan berkali-kali turun dari situ. Nah, tunggu dia dulu sudah sampai sepinggang.
baru tekan shutter. Jadi yang ke bawah kena, yang di atas kenanya juga cuma sebentar. Iya. Itu yang membuat apa fotonya jadi tidak menyeluruh. Ya, sama. Itu. Nah, kalau untuk masalah speed juga itu sebenarnya pilihan ya. Pilihan. Jadi bisa mau 15 detik, 30 detik atau lebih lama ya. Semakin panjang speednya, semakin lama alirannya akan semakin ditangkap lebih panjang. Lebih panjang, tapi seolah lebih smooth jadinya, tidak detailnya kurang gitu. Betul. Ya kan? Ya. Kalau misalnya kayak gini nih, kalau teman-teman bisa ngeliat foto gambar ini mungkin sekitar 15 sampai 30 detik ya. Jadi masih dapat 30 detik itu. 30 detik. Ya, Ya, 30 detik. ini masih Ya. jelas gitu. Nah, kalau satu lagi, kalau mau ke mana namanya? Sebenarnya kan spot-spot itu banyak tuh, Mak. Banyak. Ada dari Turgo, ada dari Turi, Ya. ada dari Kali Kuning. Tapi yang jelas yang Turgo ini kita merasa aman. Ya. Karena ada bukit Ya, itu pelindung. bentengnya. Nah, ini kadang-kadang saya agak sama pertanyaan teman-teman. Pas melihat hasil foto kemarin, sayang ya ada kabut segala macam. Nah, kadang-kadang bingung. Orang Wah, sukanya clear gitu ya, itu mungkin selera. Tapi buat kita malah ada artistik kalau misalnya ada kabut semut, Ya. asal jangan ketutup semua gitu kan. ya itu orang yang beraliran pas foto gunung itu kalau enggak mau. Tuh, aliran pas foto gunung ya itu Pak Risman yang ngomong ya. Enggak bukan mau aku ada ya. foreground, enggak mau ada kabut, lucu kan? Nah, Itu harusnya cuma seperti- Merapi aja clear yang itu gitu ya. Ya, itu seperti kertas digunting itu nanti. Seperti kertas digunting. Ya. Nah, kalau yang dari Turgo ini itu justru ada gunung sebagai foreground. Ya. Akan lihat ada perspektif juga Dimensi. di sana. Ada dimensi Ya. ya. Ini ilmu secara fotografi ya. Ya, karena teman-teman saya just info aja, ini adalah ruangan tempat saya belajar. Ya, saya bersemedi fotografi bersama Pak Risman. Jadi saya belajar fotografi itu yang khusus itu selain sama Mas Gatot Subroto, ya sama Pak Risman. Jadi istilah-istilahnya juga semedi fotografi kalau di sini. Ya. Jadi event foto seperti ini ya ada istilah pas foto. Nggak mesti harus objek itu clear Ya. semua. Justru harus ada penambah artistiknya gitu. Ada. Ya, kabut itu. Ya itu tadi kabut kalau untuk foto Tanpa kayak ada gini. kabut, dia tidak membiaskan merahnya di Merahnya. kabut. Ya. Iya, Jadi hanya luncuran saja tidak bagus. Jadi ini malam terakhir untuk trip saya ke Jogja nih sama Bang Ya. Arbain dan Bang Lukas. Saya berharap sih pengen motret lagi. Kalau sekarang ini diffuse, fisik juga, apalagi habis itu ya kemarin sakit. Ya. Jadi kita nggak mau forsir juga. Walaupun sebenarnya kalau motret itu menyenangkan, bisa melupakan semua. Tahu-tahu udah capek aja gitu kan. Tadinya Pak D Teguh Santosa ngajak motret lahar lagi pagi ya. Betul. Saat titip salam aja sama Pak D Teguh, ya ntar tak WA. Terima kasih ajakannya, tapi kita besok mau pulang ke Jakarta. Ya. Nanti Bang Arbain ada di situ, tak panggil ya, Bang Bain, Panggil Bang lagi. Bain. Nah kita nih, nah ini dia, Ini ruang apa? Oke. ya nggak? Jadi kita kemarin sudah enjoy motret di Turgo ya, dan alhamdulillah dapat sesuai yang diinginkan. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, ya kok berkabut, justru Pak Risman tuh balik sebelumnya clear. Pengen dapat Bosen. foto yang Merapi yang ada kabutnya, nambah art-nya gitu kan. Jadi kita mau pamit ya Bang Arbain sama Ya. Om Lukas ya. Makasih sama Kuncen Merapi, pengganti Mbah Marijan. Ya, kita mau balik, insya Allah kita akan balik lagi. Nah kemarin juga saya senang dan berterima kasih karena sempat nitipkan Ya. titipan dari teman Kemilau Indonesia ya, bantuan untuk pengungsi Merapi. Jadi kita juga samping memotret, kita juga berbagi gitu ya. Ya. Jadi kita tidak hanya mengekspos tapi bisa berbagi kepada sesama. Nah, Pak Risman yang akan membagikannya nanti. Matur nuwun sangat, Pak. Itu sedang diatur oleh Ibu Negara, Siap. bekerja sama dengan Bakul Pasar. Nah, Jadi saya sudah minta data, ada 96 KK. Kalau jumlah manusianya sekitar 170. iya. Kita akan berikan KK-nya 96. Nah, nanti dalam bentuk ya beras, minyak, gula, ya itu yang paling utama. Nah, Sip. ya. Nah, jadi Agil ini lihat, jadi inilah perpustakaan Pak Risman Marah
tempat teman-teman. Ini yang bisa ke sini itu teman-teman terpilih loh, nggak semua orang yang bisa, ya kan? Nah, jadi semua buku di sini ada mengenai fotografi. Nah, saya melihat buku ini iklan Wandering Over Planet. Iya, ini buku yang kita bikin sama Pak Risman. Oke. Banyak buku kita. Enggak, kalau ke perpustakaan Arba'in kita ngeliat mana buku yang gue pakai, nggak tahu di mana gitu. Udah pergi berkali-kali. Ada buku yang menarik juga. Tarik dulu ya. Pak Risman punya juga. Ya kan? Ini Sebentar lagi saya juga punya, Bang. Iya. Ini belum launching, saya sudah dapat. Wah, 5 hari setelah ini baru Pak Arba'in ke Inggris. Ini dia. The Mist of Indonesia ya, tentang Borobudur ya. Itu buku karyanya Arba'in Rambe yang diterbitkan di Kanada. Ya. Nah, ini buku-buku fotografi. Ya, ini apa ya, tempat kita belajar selama ini gitu. Ini buku Sri Kandi pertama yang kita bikin. Kamu lihat Bu Susi itu? Ya. Covernya nih foto dari Ibu Susi Pujiastuti, dulu Menteri Kelautan ya, dari 21 orang wanita fotografer Indonesia. Ini ada buku yang saya kasih ke Pak Risman. Ini buku pertama saya buat belajar mencontek untuk membuat susunan buku, di samping pengajaran dari Pak Risman sendiri. Ini style luar negeri ya. Tuh. Ini yang penting. Tuh. 2015 ya. Udah lama sekali. Tuh. Jadi gimana bikin buku tuh nggak ngasal nemplok-nemplok itu ya. Saya belajar sama Pak Risman sama buku ini yang pertama, One Planet nih, dari Lonely Planet. Ini juga yang mendasari kita bikin Wandering Over Planet gitu. Keren. Nggak tahu bukunya apa, masih ada di Periplus ya. Enak. Ini bisa bukunya entah Dia mempelajari layout itu nggak bisa cuma lihat, harus ada orang yang ngerti nerangin. Nah, itu tadi. Nggak berguna, kalau nggak percuma nggak berguna. Nah, kita ngelihat begini, Pak Risman yang nerangin waktu itu, Iya. ya kan? Ini buku yang terkecil. Buku kecil, Ini. harganya segini. Tentang Iceland. Semua tentang Iceland. Lucu loh ini. Gitu ya. Oke, teman-teman, sekarang kita mau pamitan sama Pak Risman. Kita sudah cukup merepotkan dari kemarin, dan dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Tapi kalau nggak direpotkan, Pak Risman nggak seger gitu ya. Nah, aku masih pengen nanti main pingpong lagi balik ke sini. Ya, karena habis pingpong kemarin langsung kena COVID. Sehatkan dulu. Sehatkan dulu. Ya, Bang Bain, kita pamit ya. Siap. Ya, Mamanda, terima kasih. Ya, sama Ibu Negara juga nanti. Ya udah ya, pokoknya kita semua terima kasih. Kita mau pamit, kita mau foto-foto dulu. Selfie biasa. Kata kalau harus kesini tuh harus foto keluarga lagi. Oke, sampai ketemu nanti. Jangan macam-macam. Selamat pagi teman-teman. Perjalanan kami ke Jogja yang singkat ini akan berakhir pagi ini, karena pagi ini kita akan bersiap-siap untuk berangkat ke Jakarta. Tapi rencananya kita akan mampir di Semarang dulu. Bang Arba'in ada membeli sesuatu di sana. Saya juga mau beli oleh-oleh buat teman di Jakarta. Jadi saya sama Bang Arba'in, sama Bang Lukas, sama Agil yang lagi video ini sangat happy selama 3 hari ini, karena makannya enak, tidurnya nyenyak, bisa dapat foto yang kita senangin juga. Terima kasih buat Pak Risman, Pak Ade Teguh, Om Arif yang sudah membantu kita selama di Jogja selama ini. Tunggu cerita-cerita perjalanan kami selanjutnya ya. Oke? Assalamualaikum. Bali. Ini sayapnya dicopot dulu. Memang, iya. Cuma kalau bagi aku sama situ sih kebal.
Jebol nanti kau turun, kita turun lah. Jebol.